Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata Subhanaka la ilma lana illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir. Semoga kita, keluarga kita, keluarga kita nantinya akan termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Rajab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kitab takrib yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja rahimahullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji kelanjutan tentang sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengkaji tentang beberapa sholat sunnah. Yang pertama kita sudah mengkaji tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf dan sholat khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Itu sholat sunnah yang pelaksanaannya secara berjamaah. Kemudian berikutnya juga telah kita kaji sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, mengiringi sholat wajib, disebut sebagai sholat sunnah rawatib. Disebutkan oleh Imam Abu Syuja, sholat sunnah rawatib ada 17 rakaat. Kemudian di riwayat yang lain terangnya 10 rakaat. Nah, 10 sudah tercakup dalam 17. Di antaranya adalah 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh, 4 rakaat sunnah qobliyah zuhur, 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kemudian 4 rakaat sholat sunnah qobliyah asar, dan kemudian 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian 3 rakaat sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Salah satunya dengan witir. Itu sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Berikutnya adalah kita sampai di sini.
wa salatu nawafilah, dan 3 sholat sunnah yang disebut nawafil, ya, itu jamak. 3 sholat sunnah yang dilaksanakan tidak dengan berjamaah dan juga tidak dilaksanakan, ya, termasuk yang itu sholat fardu. Ini sholat dilaksanakan secara sukarela, itu nawafil. Muakkadatun yang kuat, yang muakkad. 3 sholat sunnah yang muakkad. Apa saja? Sholatul laili, yaitu sholat malam. Sholat malam atau qiyamul lail. Disebut qiyamul lail karena dilaksanakan di malam hari. Kalau disebut tahajud itu setelah tidur. Jadi disebut sholat sunat tahajud itu kalau dilaksanakan setelah tidur bangun malam. Tentu sudah sholat isya. Bukan, belum sholat isya, tidur malam bangun sholat isya, itu beda. Ya, ini setelah sholat isya, tidur, meskipun sebentar, bangun, itu sudah dihukumi sholat sunatnya, sholat sunat tahajud. Dan sholat sunat tahajud ini adalah sholat yang sangat-sangat utama. Dari sebuah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya. Jadi ada yang menanyakan kepada Nabi, ayus sholati afdol, ayus sholati, sholat apa ya Rasulullah, afdolu yang lebih utama, ba'dal maktubati, setelah sholat wajib. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib apa ya Rasulullah? Kemudian wa ayus siyami afdalu ba'da syahri Ramadan. Sahabat tadi melanjutkan menanyakan puasa apa yang lebih utama atau yang paling utama setelah puasa di bulan suci Ramadan, ya, setelah puasa wajib. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Utama-utamanya sholat setelah sholat fardu, ya, sholat fardu 5 waktu, adalah as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Maksudnya sholat di malam hari. Sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Nah, kemudian diperinci lagi, ya, ada yang utama yaitu di tengah malam. Yang lebih utama lagi adalah di sepertiga akhir. Kira-kira jam 2 sampai subuh itu paling afdol sholat sunnah tahajud. Bangun jam 2 sholat sunnah meskipun 2 rakaat itu mendapatkan keutamaan. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan, utama-utamanya puasa setelah puasa di bulan suci Ramadan adalah syiamu syahrillahil muharram, yaitu puasa pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Diartikan oleh para ulama, Syahrullahil Muharram ay al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan ini ada 4. Inna dzatasyhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah minha arba'atun yawma khalaqas samawati wal arda
minha. Surah At-Taubah ayat 30. Ketentuan tentang bulan-bulan yang dimuliakan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa 4 bulan itu? Adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nih, sekarang ini bulan Rajab, bulan Rajab. Bulan-bulan yang dimuliakan. Dimuliakan apa? Dilarang kita untuk melakukan peperangan. Bahkan itu sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, sampai Nabi Muhammad SAW. Pada 4 bulan itu orang-orang dilarang untuk berperang. Sampai-sampai sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah juga ketika bapaknya dibunuh, ya, anaknya bertemu dengan pembunuh. Kalau bertemunya di bulan-bulan haram tadi, itu tidak membalas. Karena takut dengan bulan haram tadi, bulan yang diharapkan itu berperang. Dia akan membalasnya di luar 4 bulan itu. Itu padahal jahiliyah. Nah, kemudian dengan datangnya Islam diperkuat lagi. Kemudian melaksanakan kezaliman manusia di bulan-bulan haram, dosanya dilipatkan. Demikian pula berbuat kebaikan, amal soleh, pahalanya dilipatkan. Maka puasa dilaksanakan di bulan-bulan yang dimuliakan tadi, itu puasa yang afdol. Disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, rawinya adalah Imam Muslim. Kemudian yang kedua, wassalatul duha, salat duha. Tadi salat malam, ya. Kemudian salat duha yang kedua. Nah, salat malam itu berapa rakaat? Minimal 2 rakaat, ya. Maksimalnya sebenarnya tidak ada batasan, tapi ya kemudian para ulama menyebutkan 12. Kemudian ditutup dengan witir. Nah, dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang kedua adalah sholat duha, sholat duha. Sholat yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari sudah mulai tinggi, ya pagi hari sudah mulai tinggi 1 tombak, ya sekitar kalau di Jakarta ini ada waktu jam 6:30 atau jam 7 sampai matahari mulai tergelincir atau ketika sudah akan memasuki waktu duhur. Itu adalah waktunya sholat duha. Yang terbaik adalah ketika matahari sudah mulai panas. Sudah mulai panas. Kita jam 9 kalau kita ya. Itu yang paling baik, 9, 10. Yang kedua adalah sholat duha. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Abu Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Mewasiatkan kepadaku, yaitu kekasihku. Kekasihku itu yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu kalau menyebut Nabi kekasih. Nah ya, yang paling dicintai setelah Allah ya Nabi. Lebih dicintai daripada yang lainnya, daripada keluarga, daripada dirinya sendiri, Pak. Yang lebih dicintai Nabi. Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku bisalasin, untuk melakukan 3 hal. Siyami salatati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari
setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian diartikan oleh para ulama, ini adalah puasa ayyamul bid. Puasa di hari-hari yang putih. Hari-hari ketika matahari sedang putih-putihnya, sedang bersinar. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Itu matahari, maaf. Bulan ya. Ketika bulan itu sedang banyak. Itu ayyamul bid. Kemudian warok ka'atayid duha, 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an anama, dan untuk melakukan witir sebelum aku tidur. Jadi 3 wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Hurairah adalah puasa ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulan, kemudian 2 rakaat salat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Itu wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga wassalatu tarawihi, dan sholat sunnah tarawih. Ini sholat sunnah yang asalnya itu dilaksanakan secara fardhiyah, tidak berjamaah. Itu ketika Rasulullah SAW ada hadisnya ya, ada hadisnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah. Itu Nabi Muhammad SAW sholat di masjid pada malam Ramadan pertama. Maka fasalla bi sholatihi nas, maka kemudian para sahabat bermakmum kepada Nabi. Summa shalla minal qabilah, kemudian sholat lebih banyak lagi jamaahnya. Kemudian fakatsura nas, maka malam berikutnya lebih banyak lagi. Jadi makin banyak. Summa ijtama'u minal laili tsalitsah wa rabi'ah, kemudian makin banyak lagi pada malam ketiga dan malam keempat. Makin banyak lagi jamaah salat tarawih. Kemudian pada malam yang ditunggu-tunggu sudah banyak sahabat untuk bermakmum kepada Nabi salat tarawih. Ternyata falam yakhruj ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada malam keempat tidak keluar, padahal sudah ditunggu jamaah mau salat tarawih. Enggak keluar Nabi. Kalau nggak keluar tadi sahabat juga nggak berani ya. Nggak berani terus inisiatif, itu nggak berani, nunggu, ternyata nanti tidak keluar sampai pagi. Falamma asbaha qala, kemudian pagi harinya Nabi bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum, aku telah menyaksikan apa yang kalian kerjakan tadi malam. Kalian menunggu aku sampai, tapi tidak dilaksanakan sholat ya. Sholat maksudnya sholat sunnah tarawih, karena menunggu Nabi. Nah, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Jadi Nabi ternyata tidak keluar itu apa? Tidaklah mencegahku untuk keluar untuk sholat bersama kalian, kecuali aku khawatir bahwa sholat sunnah tarawih itu akan menjadi wajib. Jadi kalau dilakukan Nabi terus-menerus, itu sahabat pemaknanya wajib berjamaah gitu ya, salat sunnah. Itu yang dikhawatirkan Nabi, karena Nabi tidak ingin ya umatnya ini terlalu berat beban. Sudah sholat 5 waktu itu bagi masyarakat awam itu sudah cukup berat. Kalau ditambah lagi sholat wajib, sholat sunnah, sholat tarawih secara berjamaah, Nabi khawatir akan memberatkan. Termasuk juga Nabi khawatir memberatkan kalau setiap sholat harus siwak. Itu Nabi. Jadi saking sayangnya Nabi, itu beliau tidak ingin menambah beban berat kepada umatnya.
Dosa juga begitu, ya jangan banyak-banyak kasih tugas, gitu ya. Jadi kasihan, oh nggak usah kasih tugas. Sekali-kali nggak usah. Tapi ya jangan nggak dikasih tugas, jadi nggak bisa tercapai tujuannya. Jadi begitu. Maka kemudian setelah itu, ya sholat sunnah tarawihnya masing-masing. Sampai kemudian Sayyidina Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, satu ketika beliau ke masjid melihat di masjid itu sholat sunnah tarawihnya ini ada 10 orang di sana, ada yang di sana, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10 itu jadi mencar-mencar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kemudian dah kita kumpul semua. Kita laksanakan sholat sunnah tarawih ini secara berjamaah. Dan sudah difahami ini bukan wajib. Maka saat Sayyidina Umar mengumpulkan semua untuk bermakmum ya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya, maka kemudian setelah itu dilaksanakan secara berjamaah. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar? Ni'mal bid'atu hadi. Bid'ah yang baik, sebaik-baiknya bid'ah ya seperti ini. Jadi kemudian setelah itu sholat sunat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sehingga dengan demikian para ulama membagi bid'ah itu menjadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah wujubah bahkan, ya, dan seterusnya tentu pada pembahasan di waktu yang lain. Jadi 3 sholat sunnah yang dilaksanakan asalnya tidak berjamaah itu ada 3. Yang pertama adalah sholat malam, qiyamul lail, kemudian sholat duha dan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini dilaksanakan setelah isya sampai sebelum subuh. Dilaksanakan kalau mazhab Syafi'i 20 rakaat. Setiap 2 rakaat salah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau di suatu masjid dilaksanakan 8 rakaat? Maka nanti setelah malam kita bisa lanjutkan. Tapi kalau kita sudah witir saat kita ikut jamaah sholat tarawih 8 rakaat, malamnya nggak usah witir, ya. Malamnya cukup menambah sholat sunnah tarawih, ya. Kalau kita tambah kena jadi 2. Bahkan sangat dianjurkan menghatamkan Al-Quran saat sholat tarawih. Dianjurkan sekali, sangat dianjurkan. Itu akan memperkokoh keimanan. Jadi misalkan kalau dilaksanakan 8 rakaat di masjid, nah nanti malam kita sholat, kita hatamkan Quran, setiap malam dibaca 1 juz saat kita sholat sunat tarawih. Kalau nggak hafal bagaimana? Baca, bisa baca. Kita harus hafil baca. Tapi berat, ya. Itu butuh apa? Butuh komitmen, butuh perjuangan, untuk mengalahkan hawa nafsu. Memang untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya tidak gampang. Tidak dicapai dengan leha-leha, tidak dicapai dengan tidur-tiduran, tapi dicapai dengan mujahadah, dengan kesungguh-sungguhan. Makin bisa kita menundukkan hawa nafsu, derajat kita akan meningkat. Tapi kalau kita terkalahkan oleh hawa nafsu, terkendalikan oleh hawa nafsu, derajat kita akan turun. Jadi sejauh mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya kita cobalah. Kalau tidak bisa khatam, paling tidak kita sudah melaksanakan, paling tidak sekali lah. Paling tidak kita cobalah, gitu ya. Jadi mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, utamanya adalah seluruh sunnah itu dilaksanakan. Kalau tidak mampu, pernah kita laksanakan. Itu namanya kita mengamalkan ilmu. Contoh, disebutkan bahwa sholat sunnah qobliyah zuhur itu 4 rakaat.
Paling tidak kita pernah melakukan itu seumur hidup sekali saja. Paling tidak itu. Kalau utamanya setiap zuhur, sebelumnya kita sholat 4 rakaat itu utama. Nggak bisa, minimal pernah sekali kita lakukan. Itu sudah mengamalkan ilmu. Karena ilmu yang tidak diamalkan, ya berarti tidak manfaat. Sholat malam, paling tidak mungkin kita lakukan. Jangan sampai belas tidak pernah sholat malam sama sekali. Termasuk sholat sunnah tarawih, kita berusaha menghatamkan Al-Quran. Meskipun tidak bisa, tapi sudah ada niat dan sudah ada usaha. Itu sudah mulai baca ngantuk. Yang penting niat kita akan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun. Ini suatu fasal. Wa syara'i'us sholati, syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Ada namanya syarat, ada namanya rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang menjadikan salat itu sah, tetapi tidak termasuk bagian dari salat. Kalau rukun itu yang menjadikan salat itu sah dan masuk di dalam rangkaian sholat. Ini syarat sahnya sholat. Wa syaratu sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk fiha, di dalam sholat. Satu asya'a, ada 5 hal. Jadi 5 syarat sahnya sholat. Tanpa ini sholatnya tidak sah. Yang pertama thaharatul a'dha'i, yaitu adalah sucinya anggota badan minal hadasi, dari hadas, wan najasi, dan najis. Hadas dan najis serta bagaimana cara mensucikannya sudah dibahas pada bab awal kita takrib. Bedanya hadas, najis juga sudah disampaikan. Hadas bersihnya adalah dengan wudhu kalau hadas kecil, kalau hadas besar dengan mandi. Hadas kecil apa saja? Buang, ya sudah disampaikan ya. Buang gas, segala sesuatu yang keluar dari jalan depan, jalan belakang, bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, ya. Tidur, mabuk, itu juga semua menjadikan hadas kecil. Hadas besar, keluar mani, haid, nifas. Najis, yaitu ada benda-benda najis dan seterusnya. Itu sudah dibahas di saat bab tentang thaharah. Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Aurat untuk laki-laki adalah dari mulai pusarnya sampai lutut, termasuk lututnya, termasuk pusarnya. Jadi ditutupi, jangan lututnya masih ada. Apabila terbuka auratnya, maka segera ditutup, kalau tidak batal sholatnya. Misalkan kita pakai sarung ini, ya, pakai sarung, kemudian ada tiba-tiba kipas nyala di belakang itu, gitu ya. Kipas nyala tersingkap sarung itu, itu harus segera ditutup. Jangan biarkan batal itu. Nah, itu ya, sarungnya terangkat, biarkan batal. Karena syarat-syaratnya harus menutup. Makanya ya dianjurkan kita memakai celana yang celana di daerah Maluku Utara itu
ada masjid yang kalau kita tidak pakai celana, kita tidak boleh masuk. Saya merasakan itu. Saya pakai sarung, ya, itu kemudian diperiksa itu sama petugasnya. Celana maksudnya celana komprang ya, atau celana kepat gitu ya, bukan celana dalam, bukan. Celana sampai di bawah lutut. Kalau nggak pakai celana, disuruh pakai celana. Waktu itu karena saya buru-buru ke masjid, ya, kemudian diperiksa, balik pakai celana. Itu memastikan agar apa? Auratnya tertutup. Karena kita tidak tahu mungkin sarungnya lorot atau kena angin dan sebagainya. Kalau perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Punggung aurat. Kalau wanita sholat ditutupinya hanya sampai pergelangan tangan, sholatnya tidak sah. Maka harus punggungnya ditutup. Yang ada telapak tangan dan muka. Muka nggak boleh ditutup. Nah, kalau di luar sholat, itu wanita auratnya adalah seluruh tubuh. Meskipun kemudian diberikan boleh juga wajah yang terlihat. Tapi di dalam ini kita bahasakan di dalam sholat, itu untuk wanita, muka, dan kedua telapak tangan, ya selainnya itu adalah aurat yang harus ditutup. Tidak boleh juga memakai baju untuk wanita, terutama ya, atau memakai rokok mukena, tapi masih terlihat kulitnya. Ya, itu kalau pakai kain apa itu ya? Pakai kain yang terlihat itu tetap tidak dinamakan menutup aurat. Menutup aurat adalah betul-betul tidak tampak kulit warna kulitnya. Kalau pakaian biasa ada apa? Ada itu pakaian yang dipakai tapi kelihatan, itu tidak sah sholatnya. Ya harus hati-hati kita ya. Apalagi nanti menjadi suami gitu ya, harus tanggung jawab pada istrinya. Kamu nggak sah sholat, harus pakai mukena yang baik. Ini mukena yang tutup semua, tapi kelihatan tangannya, kelihatan. Nah, maka tidak boleh memakai mukena yang masih terlihat kulitnya. Menutup aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Pakaiannya juga harus suci. Pakaian yang najis tidak sah sholat. Bagaimana kalau kita memakai pakaian kemudian diikat dengan tali, yang ujung tali itu adalah najis. Maka apabila itu digerakkan, ya, itu masih bergerak ujungnya, maka tidak sah sholat. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh apapun yang bersentuhan dengan tubuh kita dan pakaian kita dengan najis. Nggak boleh. Kalau ada najis bagaimana? Tiba-tiba jatuh di, kita pakai peci ini, kayak peci kok, ya. Ini sudah kebiasaan, itu ada kotoran apa, burung atau kotoran cicak gitu, itu harus segera dilepas, ya segera itu dilepas. Kalau peci ya sudah buang aja deh, ya. Dan kotoran dibiarin aja batal. Dan apabila kena pakaian, maka segera dibuang. Kemudian walukufu, dan berdiri ala makanin tohirin, pada tempat yang suci. Yaitu tempatnya sholat juga harus suci. Termasuk tempat kita duduk dan sujud, itu harus suci.
Bagaimana kalau di depan kita ada kotoran, ada najis? Ya, selama tidak nempel di bagian tubuh kita atau tempat duduk kita, tidak apa-apa. Bisa kita lewati, itu tidak. Tempat sujud kita, jidat, kemudian kedua tangan, lutut dan kaki dipastikan tidak ada najis. Berikutnya wal ilmu bidukhulil waktu, dan mengetahui masuknya waktu. Itu syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak mengetahui ini waktunya sudah masuk atau belum. Harus memastikan sudah mengetahui masuknya waktu. Tidak boleh ragu. Ini sudah masuk apa belum? Sudah sholat saja. Tidak boleh. Harus memastikan ya bahwa waktu sholat sudah masuk. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Ini syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram, searah dengan Masjidil Haram. Jadi kalau tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau salah? Maka segera ketika diketahui hadapnya itu harusnya ke agak nyerok ke sana, maka ketika tahu bahwa kiblatnya salah, harus segera diperbaiki. Kalau tetap aja begitu, maka sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau kita tidak ada petunjuk tentang arah kiblat? Pakai kompas atau menanyakan seseorang, ya udah dilakukan usaha begitu, nanya ke orang nggak ada, kita kompas tidak mau. Sedangkan waktu sholat sudah masuk, ya kita bisa melihat dari matahari sudah masuk, tapi kita nggak tahu arah kiblat. Ya, kalau sudah usaha beda. Kalau sudah usaha mencari orang yang tahu nggak ada, kompas tidak punya, berbagai cara dilakukan juga tidak dapat, maka kita sholat. Kita sholat yang menurut keyakinan kita. Nah, ketika ada yang tahu bahwa arah kiblatnya salah, maka orang yang tahu bisa langsung memutar dia, ya, atau bisa ditunjukkan arah kiblatnya salah. Maka dia harus segera mengarahkan dadanya ke arah kiblat. Jadi yang menghadap kiblat itu dada. Wa yajuzu, dan boleh tarkul kiblati, untuk tidak menghadap kiblat fi halataini, di dalam dua kondisi. Fi syiddatil khaufi, yaitu yang pertama adalah saat berkecamuknya perang. Jadi perang saja itu masih harus sholat, apalagi tidak perang. Wa fin nafilati, dan ketika sholat sunnah fis safari, di dalam safar, ala wahilati, di atas kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh di kendaraan, boleh menghadap kemana saja. Tapi kalau sholat fardu, ya, kalau sholat fardu, maka kita melihat kondisi. Apabila bisa turun dari kendaraan, maka lakukan. Tapi kalau kendaraan itu terus melaju, karena kita tidak memiliki kendaraan itu, kita berempat waktu masuk sholat, dan nanti berhentinya adalah masuk sholat berikutnya, maka kita harus sholat. Jangan kita tinggalkan sholat. Perang saja kita harus sholat, apalagi cuma naik kendaraan. Jadi sholatnya li hurmatil waqti. Jadi nanti sampai turun di tempat tujuan, kita qadha sholat kita. Karena sholat wajib kita itu tidak memenuhi syarat. Di kendaraan bisa belok-belok, ya. Sholat fardu itu harus menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah boleh kita laksanakan di atas kendaraan kita. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, demikian kajian kitab takrib hari ini. Mohon maaf saya sepertinya ada masalah ini dengan kesehatan. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu bermanfaat di dunia akhirat, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, diselamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. wabarakatuh.